Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat-sahabatku semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sudah 1 bulan saya tidak ngisi konten. Teman-teman sekalian, sudah menulis belum? Ini pertanyaan awal saya. Anda sudah menulis belum? Kalau belum, saya sarankan Anda menulis. Menulis apa? Menulis ide-ide yang ada dalam pikiran Anda, menulis apa yang sudah Anda dapati selama Anda belajar, selama Anda membaca, selama Anda berpikir, itu Anda tulis. Jadi kegiatan menulis itu adalah kegiatan untuk mendokumentasikan apa yang sudah kita dapat, rumusan-rumusan, formula-formula, ide-ide, ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, baik itu dengan cara membaca, dengan cara mendengar, atau dengan cara tadabbur, ya, mendalami satu permasalahan. Orang yang terbiasa menulis itu secara tahapan dia mesti melalui proses membaca. Kalau orang itu senang menulis, dia pasti senang membaca. Entah itu membaca secara qauli maupun kauni, secara tekstual maupun kontekstual. Karena proses membaca itu tidak hanya dengan mata, tapi juga bisa dengan telinga. Membaca, menurut saya itu adalah pengoptimalisasian apa yang dilihat oleh seseorang, baik dalam wujud tulisan atau dalam bentuk yang sifatnya kontekstual, misalnya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang kemudian diambil saripati ilmunya, hikmahnya. Itu bagian dari membaca. Membaca kok pakai telinga, bagi saya itu proses juga membaca, mendengarkan sesuatu misalnya dari seorang guru, kemudian catat. Teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa membaca dan mencatat itu satu kegiatan yang tidak bisa dilepaskan. Kalau tadi saya katakan, kalau orang yang senang menulis itu pasti senang membaca, dan kalau tidak senang, dia dipaksa untuk membaca. Tapi orang yang membaca belum tentu dia menulis. Seperti misalnya kalau ada orang senang membaca novel, tapi belum tentu dia mau menuliskan apa yang didapati dari apa yang ia baca. Tidak semuanya. Ya. Oke, apa sih manfaatnya menulis? Ada 2 perintah di dalam agama. Artinya kalau teman-teman sekalian nih, saya, teman-teman semua kalau mau membaca dan menulis, itu sebenarnya sudah menunaikan kewajiban atau amanah dari agama. Seperti misalnya membaca. Membaca itu perintah Allah langsung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Artinya itu perintah, membaca. Ya, membaca apa tadi? Sudah saya katakan bahwa membaca baik itu yang sifatnya qauli, tekstual, ya, tulisan, maupun kauni, peristiwa-peristiwa, kontekstual. Kemudian kalau sudah kita membaca, yang kita lakukan adalah yang kedua, mandat agama yang kedua yang dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitab. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan kitab. Ya, dimasukkan ke dalam buku, artinya ditulis. Ikat ilmu yang sudah kamu dapat dari membaca, dari mendengarkan, dari praktek, dari rumusan-rumusan yang sudah kamu bangun, itu masukkan ke dalam buku. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menulis. Nah, begitu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa tulisan saya, tentu bukan dalam rangka ingin riak, pamer, atau ujub, tidak. Ini hanya sebatas ingin memotivasi sahabat-sahabat semuanya agar gemar menulis. Ya, gemar menulis. Menulis itu ya orientasinya kalaulah misalnya tidak untuk dipublikasikan, ya untuk sendiri. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya buat apa sih saya menulis? Toh juga saya nggak belajar. Kalau mikirnya terlalu pendek begitu teman-teman sekalian, nanti nggak dapat pahala. Tapi mikir saja begini, kalau misalnya Anda menulis sekarang, ya
kemudian ada orang yang menemukan tulisan Anda, baik itu anak Anda atau cucu Anda, kemudian tertarik untuk mengamalkan apa yang sudah Anda tulis, yang itu diperoleh dari membaca atau dari catatan, dari mendengarkan ceramah seorang guru, itu menjadi amal jariah bagi Anda yang menulis. Nah, begitu. Bisa jadi tulisan Anda ketika sudah sekian tahun lamanya, sekian puluh tahun lamanya, kemudian ditemukan oleh cucu Anda, oleh buyut Anda, oleh cicit Anda, kemudian tertarik, kemudian dibukukan. Sangat mungkin. Kemudian banyak orang yang termanfaatkan dengan tulisan-tulisan Anda. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengenalkan beberapa tulisan-tulisan saya yang sudah terpublikasikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi, tentu saya juga memotivasi untuk terus menulis dan memotivasi sahabat-sahabat semuanya. Tulisan saya yang pertama itu tahun 2013. Saya membuat buku dengan kategori teknik ini. Judulnya Step by Step menggambar 3 dimensi dengan Autodesk Inventor. Ya, kebetulan saya gemar main komputer yang sifatnya desain. Ya. Ini dengan Inventor. Ya, suka saja, misalnya dengan AutoCAD, Inventor, kemudian apalagi SketchUp, ya hobi saja. Kemudian tulisan kedua saya tahun 2014 sudah terpublikasikan berupa penelitian yang terpublikasikan di Jurnal Taman Vokasi, dan pendukung dari penelitian saya ini ada di ini. Jadi ini buku ini sebagai bahan kajian teori yang memperkuat penelitian saya yang ada di Jurnal Taman Vokasi ini. Ini tahun 2014 terpublikasikan. Kemudian berikutnya masih penelitian ini kategori pendidikan agama. Saya menulis bersama dengan sahabat saya, kawan saya, Ibu Sri Agustinawati. Ini sudah terpublikasikan di Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Keesdian Elementary School. Kemudian tulisan saya yang keempat masih penelitian juga. Penelitian yang ditulis kami berdua bersama Ibu Suyani. Ini kategori pendidikan juga, ini manajemen pendidikan. Jadi penelitian saya berbicara tentang penelitian manajemen pendidikan. Berikutnya tulisan terpublikasikan tahun belum lama ini, 2021 ya. 2021 ya, betul. Antologi Guruku. Ya, ini bersama dengan 23 para penulis, ya, totalnya 24 termasuk saya. Di sini saya menceritakan para guru yang pernah berjasa dalam kehidupan saya, yang sudah minter saya lah gitu ya, yang sudah memotivasi saya untuk belajar. Jadi ini Guruku, ini sudah terpublikasikan ya, tahun 2021. Ini dijual ya, dijual juga. Kemudian tulisan saya yang keenam yang juga sudah terpublikasikan, dan alhamdulillah ini banyak yang mencari, yaitu judulnya Kuliah Gambar Teknik. Ini masih kategori teknik. Jadi kalau ini ya kategori tulisan lepas ini ya, yang Guruku. Kalau ini teknik, tadi sudah saya sampaikan ada kategori teknik, ada manajemen pendidikan. Nah, ini teknik. Nah, ruh saya menulis ini sebenarnya dari penelitian ini. Jadi ruhnya ini berawal dari ini, kemudian wujudnya menjadi ini. Jadi ruhnya memang di saat penelitian,
kemudian akhirnya saya kembangkan masuk di sini. Di sini ada temuan-temuan yang pernah saya lakukan dalam riset dan kemudian saya masukkan, saya bukukan di sini. Dan alhamdulillah ini laris, banyak diminati dan sudah terjual juga di toko. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi penting kita mendokumentasikan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari. Sekali lagi untuk mengabadikan bahwa kita pernah ya, menuliskan itu. Sehingga simpelnya saja kalau misalnya itu kita membutuhkan ilmu-ilmu yang pernah kita dapati, tinggal kita buka buku-buku kita itu. Kalaulah buku kita tidak terpublikasikan, setidaknya itu menjadi dokumen pribadi. Artinya kebaikan untuk Anda sendiri, untuk kita sendiri. Tetapi kalau dipublikasikan, berarti akan ada dua kebaikan, kebaikan untuk diri sendiri dan kebaikan untuk orang banyak. Sehingga ketika Anda menulis dan kemudian banyak orang yang mempelajari ilmu Anda, yang Anda tulis itu, kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, maka Anda insya Allah akan mendapatkan amal jariah. Nah teman-teman sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk menulis, karena menulis pasti Anda harus belajar, Anda harus membaca, dan tulisan itu insya Allah mudah. Kalaulah misalnya rasa kesulitan untuk belajar menulis, mari kita membuat satu klub, satu tim, satu komunitas menulis, supaya nanti kita bisa sharing, saling berbagi ilmu. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.